teman-teman, Peranan kembali lagi dengan saya Persi Lerek. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan bioteknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi secara klasik atau konvensional. Bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terdapat jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional, yaitu sederhana, yang berarti bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Dalam bioteknologi konvensional terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan yaitu biaya produk murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kelemahannya, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril, dan kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi konvensional ini dimanfaatkan dalam beberapa bidang seperti bidang makanan, contohnya yogurt, keju, roti, kecap, dan tempe. Salah satunya juga cuka. Di dalam bidang pertanian terdapat kultur jaringan, pembastraan, hidroponik. Di dalam bidang industri misalnya bioremediasi, yaitu suatu proses pengolahan limbah yang menggunakan zat-zat yang berbahaya atau logam berat. Yang keempat, bidang pengobatan. Di bidang pengobatan misalnya antibiotik, penisilin yang digunakan untuk pengobatan. Yang kelima, bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alam, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern ini yaitu kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Kelemahannya yaitu biaya produksi relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Bioteknologi modern ini dapat diproduksi dalam memproduksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Hewan transgenik, contohnya hewan-hewan transgenik ini seperti domba cloning. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern, yang pertama, isolasi DNA
dilakukan untuk menyelesaikan DNA yang dikehendaki. Langkah-langkahnya isolasi jaringan, penisilin dinding, sel dalam beransel, pengekstrasian dalam larutan, purifikasi, presipitasi. Yang kedua, transplantasi gen atau DNA. Dilakukan dengan cara menyambung gen yang telah diisolasi di dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim. Enzim ligase ini mampu menyambung ujung-ujung nukleotida, dan hasil penyambungan ini disebut DNA rekombinan yang mengandung DNA asli vektor dan DNA asing yang diinginkan. Oke, itu saja dari saya berkaitan dengan bioteknologi. Sekian dan terima kasih.